Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kaji kita untuk kelas 11 yaitu surat Al-Maidah. Kita mulai ayat yang pertama. Suratul Maidah, surat Al-Maidah. Madaniyatun, golongan Madinah. Surat Al-Maidah ini golongan Madinah, walaupun ada ayat-ayatnya yang turun di Mekah. Walaupun ayat itu turun di Mekah, tapi dia dikatakan Madaniyah karena patokan Madaniyah itu surah turun setelah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kalau Makkiyah itu surat itu turun sebelum hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Seperti ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Nah, ini ayat turunnya di Mekah. Nah, tapi walaupun ini ayat turun di Mekah, dia tetap dikatakan Madaniyah karena ayat ini turun setelah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Begitu juga al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini juga turun di Mekah di waktu Haji Wada. Tapi walaupun ayat ini turun di Mekah, karena turunnya itu setelah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kota Madinah, maka dikatakan ayat ini Madaniyah. Mi'atun wa isruna, jumlah ayatnya itu 120. Ada juga yang mengatakan awisnatani 122. Ada juga yang mengatakan au wasalasu ayatin 123 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, aufu bil uqud, penuhilah dengan janji-janji. Ini ayat anjuran terhadap orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji. Dalam tafsir Jalalain, bil uqud itu diartikan dengan al-uhudil muakkadati, yaitu janji-janji yang dikuatkan. Allati bainakum wa bainallah wan nas, janji yang dikuatkan itu yang diantara kalian dan antara Allah dan antara manusia. Janji kita dengan Allah seperti melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu janji yang dikuatkan. Ada juga janji yang dikuatkan itu janji sesama manusia, yaitu biasanya janji sesama manusia ini masalah muamalah, masalah jual beli, masalah pernikahan. Nah, itu adalah janji sesama manusia. Uhillat lakum bahimatul an'am. Kemudian Allah katakan dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, binatang ternak. Jadi sesuai dengan nama surat ini, surat Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya hidangan. Jadi ayat ini banyak bercerita tentang masalah makanan. Ada makanan yang dihalalkan Allah, ada makanan yang diharamkan Allah. Itu makanan yang diharamkan Allah itu nanti dibaca, yaitu pada ayat ketiga itu. Jadi dihalalkan bagi kamu bahimatul an'am, binatang ternak. Binatang ternak itu ulama tafsir mengatakan ada 3. Yang pertama al-ibil wal baqar wal ghanam, yaitu unta, sapi dan kambing. Nah, itu
dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita untuk mengkonsumsinya. Aklan ba'da zabhin. Lanjut, dalam tafsir dijelaskan memakan setelah menyembelihnya. Jadi hewan ternak itu bisa dimakan kalau sudah disembelih dengan sembelihan yang syar'i sesuai dengan tuntunan agama Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menyembelih yang syar'i itu putus urat makannya, putus urat nafasnya. Kalau kita menyembelih tidak putus uratnya, maka tidak sah sembelihannya dan lain-lain sebagainya. Illa ma yutla alaikum, kecuali apa yang diterangkan atas kamu. Bisa juga diartikan kecuali apa yang dibacakan atas kamu, tahrimuhu, pengharamannya. Jadi ada juga yang diharamkan Allah, itu nanti pada ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu, itu nanti dibaca. Nah, kecuali apa yang diterangkan Allah atas kamu pengharamannya, maka itu tidak boleh kita makan, karena sudah dijelaskan Allah Ta'ala keharamannya. Tapi timbul pertanyaan, seperti anjing, Allah tidak menjelaskan keharamannya dalam Al-Quran. Apakah anjing itu boleh dimakan? Nah, memang anjing itu tidak ada dalam Al-Quran mengatakan haram dimakan. Tapi dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anjing itu bernajis. Sesuatu yang bernajis maka tidak boleh dimakan. Jadi ayat yang menjelaskan tentang keharaman itu pada ayat fi hurrimat alaikumul maitatu al-ayah, yaitu pada ayat hurrimat alaikumul maitatu. Itu nanti dibaca. Kemudian fal istisna'u munqati'un wa yajuzu ayyakuna muttasilan. Nah, fal istisna, maka huruf istisna yang ada pada ayat yang kita baca tadi, illa itu kalau dalam ilmu nahwu itu namanya adatul istisna. Huruf istisna. Jadi istisna di situ ada yang munqati, ada yang muttasil. Jadi ulama tafsir menjelaskan masalah illa di sini. Ada ulama tafsir yang mengatakan fal istisna'u munqati'un. Istisna'nya itu munqati, yang terputus. Nah, istisna yang terputus itu antara mustasna dengan mustasna minhu itu tidak sejenis, maka dikatakan istisna munqati. Satu contoh, ja'a rajulun illa amti'atuhu, datang seorang laki-laki kecuali barang-barangnya. Nah, itu dikatakan istisna munqati. Kenapa dikatakan istisna munqati? Karena laki-laki dengan barang itu tak sejenis. Nah, itu dikatakan munqati. Wa yajuzu ayyakuna muttasilan. Boleh juga istisna itu muttasil. Muttasil itu bersambung. Antara mustasna dan mustasna minhu-nya itu bersambung dia, sejenis. Nah, contoh, ja'a rajulun illa zaidun, datang si laki-laki kecuali si Zaid. Nah, ini muttasil namanya, karena rajulun manusia, zaidun juga manusia. Jadi begitu juga pada ayat ini ulama berselisih paham tentang illa ma yutla alaikum. Illa itu bisa dikatakan istisna munqati, dan illa juga itu bisa dikatakan istisna muttasil. Wat tahrimu lima arada minal mauti wa nahwihi, dan pengharaman itu bagi sesuatu datang dari kematian dan seumpamanya. Jadi hewan yang itu datang keharamannya itu setelah dia itu mati. Waktu hidup dia halal, begitu mati, maka di situ datang keharamannya. Tapi kalau matinya mati syar'i yang disembelih tadi tak apa-apa. Ghairu muhillis saidi, kemudian lanjut, tidak halal berburu. Wa antum hurum, dan kamu dalam keadaan berihram. Berburu, memakan hewan buruan juga tidak halal kalau kita lagi berihram.
lagi memakai pakaian ihram. Ai muhrimun. Hurum di situ diartikan oleh ulama tafsir muhrimun, yaitu yang berihram. Wa nusiba ghaira 'alal hal, dan dinasabkan baris ghaira yang ada pada ghaira muhillis saidi. Ghairahnya itu berbaris atas karena dia itu 'alal hal, menjadi hal. Adapun sahibul halnya itu min dhamiril lakum, dari dhamir lakum yang ada pada ayat uhillat lakum. Itu sahibul halnya itu. Jadi kalau kita artikan ghaira muhillis saidi, hal keadaannya tidak halal berburu, wa antum hurum, dan kamu dalam keadaan berihram. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghukum, memutuskan ma yurid, apa yang dia kehendaki, apa yang dia ingini. Jadi keputusan itu, apakah hewan itu halal, apakah hewan itu haram, itu adalah keputusan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Minat tahlil berupa penghalalan, itu juga kehendak Allah, wa ghairihi, dan selain penghalalan yaitu haram, itu juga merupakan keputusan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata ulama tafsir, la i'tirada alaih, tidak boleh kita menantang atas apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian tafsir kita surah Al-Maidah ayat 1. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.